Tanjung Rendan. Tanjung Rendan, Kecamatan Bandar Lawang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Ya. Dengan sampai saat ini kami sudah mulai bekerja di sana sudah pada bulan 3 nanti sudah genap 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun dan ya untuk geografisnya Ya. kami posisinya ada di hulu Sungai Kapuas. Hulu Sungai Kapuas. Hulu Sungai Kapuas, Kalimantan Tengah. Dan jaraknya itu kalau dari tempat saya mau berangkat ke kota provinsi, jadi yang pertama dari Tanjung Rendan kami harus ada dua alternatif. Yang pertama kami menggunakan transportasi sungai Ya. dengan menggunakan kendaraan namanya klotok, Perahu bermotor ya. perahu bermotor, Ya. dan jarak tempuhnya paling kurang dia kalau dia turun sampai kecamatan 3 jam. 3 jam. Tapi kalau dia naik bisa lebih dari 3 jam. Yang kedua, kalaupun kamu mau kecamatan bisa lewat darat, Ya. tetapi jalan daratnya betul-betul parah. Jadi ada orang-orang tertentu ada yang bisa lewat jalan itu, mobil nggak bisa lewat di jalan-jalan yang menuju ke kecamatan. Ya. Nah dari kecamatan Kapuas Hulu kami ke Palangkaraya ditempuh sampai 5 jam. Ditempuh 5 jam dan ya 5 jam jalan darat. Ya. 5 jam jalan darat itu. Tapi puji Tuhan walaupun di sungai penuh tantangan, Ya. di darat juga penuh tantangan, Wow, ya. tapi semua karena kemurahan Tuhan kami bisa bertahan sampai 15 tahun Amin. di sana. Amin. 15 tahun di sana dan jemaat Tuhan yang kami layani di sana betul-betul jemaat Tuhan yang memang lokal, masyarakat salah satu Tuhan. Ya, saya ingat betul tahun 2022 saya pernah ke daerah dekat tempat Pak Seper di Sepinang ya. Saya naik pesawat capung yang bisa mendarat di sungai. Itu mengirim alat musik ke Gereja Bethel Indonesia di Sepinang dekat dengan tempat pelayanan Pak Seper. Baik, maaf, dari mana nih asalnya nih Pak Seper? Ya, Dengan istri juga dari mana? saya sama istri sama satu daerah dari Sulawesi Utara, dari Manado, dari Amurang. Murah. Oh, sama-sama satu. Kalau istri saya dari Amurang, saya dari Kota Mobagu. Oh, Kota Mobagu. Ya, ya. Baik, puji Tuhan. Ada kesaksian yang sangat berkesan dalam pelayanan yang bisa disampaikan, dibagikan kepada kami. Kesaksiannya tentunya banyak lah. Ya. Pertolongan Tuhan yang kami alami di sana, banyak mujizat Tuhan dan juga banyak juga tantangan. Ya. Banyak juga pergumulan, tapi lebih banyak yang kami alami adalah pembelaan Tuhan. Amin. Contohnya adalah dari awal kami masuk karena yang kami layani itu mayoritas orang budaya dan yang kami layani juga itu di daerah itu mayoritas juga bukan beragama Kristen. Gitu. Dari awal kami masuk dan sampai sekarang jumlahnya sudah semakin bertambah. Ya, puji Tuhan. Dengan caranya adalah banyak dimenangkan, ada yang kadang-kadang bisa doa kerasukan saja, orang bisa selamat, ya, ditolong Tuhan dan keluarganya bisa percaya Tuhan dan lain sebagainya. Ya. Dan ada juga satu kesaksian yang luar biasa tentunya bagi kami adalah memang sempat saya berada di titik yang sebenarnya sudah ingin meninggalkan pelayanan karena ada jiwa yang diselamatkan, ada jiwa yang dibaptis, tapi seorang keluarga tidak menyetujui dan menurut saya supaya saya ini bisa kena bahasa orang sini bisa kena denda. Kena denda. Ya, kena denda. Akhirnya saya pergi ke kecamatan ke pendeta Philip Haji untuk seolah melarikan diri sebenarnya seperti itu. Tetapi
justru saya waktu meninggalkan Medan itu justru tidak sejahtera, seolah-olah saya lari pada masalah gitu. Iya. Jadi saya nggak tidur tiap malam, nggak bisa tidur. Akhirnya saya ambil keputusan apapun yang terjadi saya tetap mesti kembali ke pelayanan. Iya. Tetap saya mesti kembali ke pelayanan karena memang saya sudah sempat diancam dan sebagainya. Dan tapi puji Tuhan ternyata memang yang membuat hasil yang luar biasa adalah kuncinya karena kami bisa bertahan dan bisa melewati, dan tentunya semua karena percaya dan tetap menyerahkan kepada Tuhan, sehingga yang tadinya menjadi masalah pergumulan bagi kami dibenci, diancam, bahkan bisa dicaci maki. Tetapi ternyata di balik apa yang kami alami itu adalah mendatangkan mujizat, mendatangkan mujizat Tuhan, karena kami mendoakan orang, membaptis orang, dan ternyata orang itu sembuh. Amin. Sembuhnya dengan tidak sengaja sebenarnya, karena di bagian belakang ini ada benjolan. Iya. Jadi kami juga pun tidak tahu, dia juga nggak ngomong kalau itu dia punya penyakit itu, saya nggak tahu. Cuma memang dia seorang pemuda yang memang dibaptis, dilaksanakan dan disetujui. Hanya lama kelamaan orang tuanya mulai lihat kok benjolan yang di belakang kok sudah nggak ada sama anaknya. Iya. Bapaknya nanya sama anak, mana benjolan yang di belakang? Anak juga pun bingung. Dia nggak tahu kenapa itu bisa hilang. Gitu. Dia nggak tahu kenapa itu bisa hilang. Akhirnya lama kelamaan dia anak mungkin diingatkan Tuhan tentang peristiwa waktu ibadah dan juga waktu baptisan, sehingga dia sampaikan, ini mungkin karena saya doakan dan dibaptis dia sembuh. Akhirnya melalui peristiwa itu orang tua datang tidak lagi marah-marah, tapi justru mengundang untuk melaksanakan ibadah ucapan syukur. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan lewat kesaksian itu bahwa apa yang kita buat pasti ada hasilnya. Walaupun itu memang waktunya kita nggak tahu kapan. Kita nggak tahu kapan. Dan ya di dulu ini kita banyak menghadapi yang namanya okkultisme. Tetapi memang Tuhan tidak bisa dilawan. Dia lebih berkuasa. Karena apa? Nyatanya dalam situasi lingkungan yang begitu besar itu ya bisa dibilang menakutkan lah, karena listriknya kalau itu kami nggak punya listrik, gelap ya, baru sinyal juga pun tidak ada ya. Situasi masyarakat itu karena memang cuma jarak meter aja di belakang sudah hutan, sudah pohon-pohon gitu. Karena kebetulan memang saya sampaikan tadi kan di hulu, dan jadi itu dari hulu hitungan desa itu tinggal desa keempat dan hulu. Itu memang sudah hulu sekali, terpencil memang terpencil desa itu. Tetapi ya itulah, ternyata memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan satu hal yang membuat kami justru bisa bertahan sampai hari ini, karena kami masih melihat sampai hari ini Tuhan masih bekerja. Istri saya juga pun pada waktu saya menikah, jadi dia belum pernah ke tempat pelayanan, belum tempat ke pelayanan, Tuhan sudah uji dia. Tapi lebih jelas nanti saya tidak menyampaikan kesaksian. Silakan. Saya secara pribadi memiliki kesaksian yang luar biasa bersama Tuhan. Kalau saya mau saksikan ini, karena itu memang saya alami secara pribadi. Awal datang ke pelayanan, saya mengalami satu sakit, mengalami kista. Sebelum diajak sama suami ke tempat pelayanan, saya mengalami sakit di bagian perut saya yang memang bisa saya tahan. Kalau tidur ada posisi tersendiri supaya sakit itu tidak terasa. Akhirnya teman-teman mencoba untuk bawa ke dokter. Ketika diperiksa, positif untuk kista, dan dokter tidak
dan dokter katakan harus segera dioperasi, harus segera diangkat. Tapi saya katakan waktu itu sama dokter, sama suami saya, karena memang awalnya saya nggak pernah naik ke pelayanan, belum pernah lihat keadaan di sana. Saya katakan saya mau naik dulu ke tempat pelayanan, saya mau lihat dulu kondisi dan keadaan yang ada di sana. Ketika saya naik ke tempat pelayanan, waktu di tempat pelayanan saya mengambil waktu-waktu luang saya untuk berdoa, untuk berpuasa, karena saya tidak mau saya dioperasi. Jadi saya ambil waktu luang saya 1 minggu 2 kali, saya berdoa, saya berpuasa, dan 1 bulan kemudian untuk memastikan kami kembali lagi ke Palangkaraya untuk mengecek keadaan saya. Ketika kami kembali ke dokter, puji Tuhan, ketika dokter di USG, dokter cari-cari, kista saya sudah tidak ada. Dokter sendiri pun heran dan kaget. Jadi itulah kesaksian yang membuat saya kalau ingat itu bertahan. Meskipun awalnya 1 tahun lebih ketika masuk dalam pelayanan, ketika melihat situasi dan kondisi di sana yang mungkin berlawanan dengan keinginan sendiri, yang tadinya di kampung biasa dengan sinyal, dengan listrik, dengan hidup, cari ini cari itu semua ada, tapi ketika masuk dalam pelayanan dengan keadaan yang serba tidak ada, jadi timbul di dalam hati untuk sempat untuk membunuh diri. Karena tidak sanggup, karena waktu itu dalam pikiran mungkin itu intimidasi, itu pasti kegelapan. Kalau pulang malu, karena sudah mengambil keputusan menikah dan ikut suami untuk terjun dalam pelayanan. Jadi kalau pulang malu, jadi hal yang mungkin paling mudah, paling gampang, bunuh diri. Tapi puji Tuhan, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sampai saat ini saya tetap kuat dalam pelayanan. Saat mau ambil keputusan bunuh diri, apa suami tahu itu? Tidak tahu. Dia datang sudah Jadi dasi. Sampai seperti itu. Jadi pada waktu saya datang ke rumah, saya kan keluar malam-malam. Jadi saya pulang ke rumah. Pas waktu saya ke rumah, saya lihat tulisannya nggak ada. Saya cari ke dalam, nggak ada. Saya sudah kesana kemarin, nggak ada. Nah kebetulan di Basoro itu kan ada dapur yang lantainya itu di bawah, yang itu nggak di lantai, nggak di dinding. Jadi sekalinya saya itu berada di pojok di bawah pohon kelapa, itu di hutan, di banyak pohonnya di sana. Saya lihat kok ada kakinya kelihatan di sini. Pada waktu saya lihat itu, ternyata kesana dasi ya, dasinya itu sudah lengkap leher kami taruh ini. Pada waktu saya datang itu memang saya lihat warnanya sudah agak lain gitu. Jadi untuk menyadarkan dia, karena tuh pokoknya pukul di sini supaya dia gitu. Jadi dari situlah adanya tantangan yang memang mengancam juga keluarganya pada saat itu. Tapi satu hal, setelah berjalannya waktu di balik peristiwa istri saya ini, ada hal yang membuat saya dikuatkan dan tak kuat. Saya mulai berpikir ternyata mujizat terbesar yang Tuhan berikan sama kami dan sama istrinya bukan karena dia disembuhkan dari kista itu tanpa dioperasi, tapi ada satu hal yang Tuhan tunjukkan begini. Saya berpikir bahwa kalau seandainya istri saya tidak mengalami seperti itu pada waktu sebelum datang ke Palangkaraya, mungkin dia tidak akan bisa bertahan dalam pelayanan. Justru karena dia mengalami itulah sampai dia kuat sampai hari ini. Karena kadang-kadang mengingatkan, kamu punya dasar sama Tuhan. Tuhan sembuhkan, kamu tetap akan melayani. Karena memang istri saya ini di lingkungan sangat berbeda sekali dengan lingkungan sini gitu ya. Jadi di situ saya mengambil keputusan bahwa mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan kepada istri saya adalah pada waktu Tuhan mengizinkan dia alami itu, untuk tujuannya adalah supaya dia bertahan dalam pelayanan. Sudah itu masa persiapan, prosesnya Tuhan izinkan. Wow, luar biasa. Luar biasa bisa bertahan sampai saat ini. Tapi kalau sekarang sudah oke saja ya, bertahan saja ya, tidak mau bunuh diri lagi, tidak mau pulang kampung lagi. Jadi kadang berpikir tidak semua orang Tuhan tempatkan di situ. Jadi bersyukur Tuhan memilih saya secara pribadi dalam panggilan yang spesial pelayanan di sana. Terima kasih, luar biasa. Ini inspirasi yang luar biasa. Memang ada banyak hamba Tuhan yang ke sana.
Ya. Dan dia sedikit juga yang berkata begini, baru kami nggak sanggup, 1 minggu pun kami nggak sanggup. Ya. Karena memang situasi yang memang ya bisa dibilang jam 7 sudah dianggap sih bisa masuk ke jam 1 tengah malam. Ya. Karena situasi. Tetapi itulah 2 anak lika-liku, tapi Tuhan tidak pernah membuat kami bingung di saat kami menghadapi persoalan. Tuhan hibur dengan jawaban. Tuhan hibur dengan tulisan. Memang pergumulan terbesar dalam kami berdua adalah keturunan. Oh ya, ini ke segmen berikutnya ya. Jadi mungkin ada pergumulan yang sedang digumulkan saat ini atau sedang didoakan, atau mungkin ada hal-hal lain yang akan dilakukan ke depan. Ya, silakan di-share ke kami. Oke, jadi yang pertama adalah saya bersyukur dalam jangka waktu bulan ya kami kedatangan jiwa-jiwa baru. Ya, amin. Ya, dalam jangka waktu 2 bulan membuat 2 bulan ini ya, terakhir ini ya. boleh membaptis yang betul-betul dari luar Ya. itu mencapai 9 orang. Wow. Dan ada 1 orang yang berpengaruh dan lain sebagainya. Amin. Betul-betul percaya Tuhan. Ya. Saya punya kesaksian di balik itu, di balik pergumulan ini. Ada satu yang dia sampaikan sama saya, dia orang berpengaruh. Dia bilang, saya tidak kenal yang sudah bertahun-tahun yang Bapak bilang sama saya. Ya. Bayangkan sudah bertahun-tahun saya pernah bersaksi sama orang itu. Ya. Saya sudah lupa, tapi orang itu ingat. Justru itulah yang membuat dia mau menyerahkan diri supaya dia dibaptis. Jadi saya tahu ternyata apa yang kita buat semua tidak sia-sia. Ya. Semua pasti diperhitungkan Tuhan. Nah, melayani pekerjaan Tuhan jadi pergumulan karena kami sudah 10 tahun keluarga, hadirnya seorang anak. Memang terkadang kala ada saatnya kami menyukai Tuhan. Ini kerinduan kami juga melayani pekerjaan Tuhan. Kadang-kala bisa manusia kami berkata bahwa Tuhan, apakah kami harus mempersiapkan untuk melayani fokus seperti ini tanpa harus melihat kehadiran seorang anak dan keluarga kami. Kami sudah berusaha, dan lain sebagainya, dan banyak juga orang-orang hamba Tuhan yang tetap memberikan masukan dan semua diterima. Dan kami juga semua sudah berusaha. Dan terkadang-kadang juga pun di saat kami lemah, terkadang Tuhan, kenapa kami cuma minta ini aja dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini, dan saya percaya Tuhan pasti berikan, tapi apa yang terbaik itu yang Tuhan akan kerjakan dalam diri kami. Karena memang saya percaya ada tugas-tugas yang Tuhan inginkan supaya membuat dia tentunya dalam pelayanan. Jadi pergumulan selanjutnya adalah sekarang puji Tuhan jemaat di kami layani ini memang sudah tidak kuat tempat kami beribadah. Oh ya, perlu ada diperbesar, direnovasi, perpanjang ya. Ya Tuhan membuktikan kuasanya tentunya. Tuhan membuktikan kuasanya. Selanjutnya adalah tentunya harapan doa bagi setiap hamba Tuhan, setiap anak Tuhan dari kami, supaya kami tetap setia melayani melayani pekerjaan Tuhan di sana, supaya kami melakukan banyak hal untuk Tuhan. Kami rindu yang kami lakukan adalah menyenangkan Tuhan. Kalaupun memang saya punya kegiatan, saya punya bukti banyak sekali video dan foto-foto yang tentang saya kalau itu bukan mengeluh, tapi saya lihat kalau saya lagi angkat motor saya terjebur ke sungai, saya hilang kekuatan karena capeknya mengangkat karena melewati jalan darat. Justru saya semakin dikuatkan oleh Tuhan. Bukan membuat kita mengeluh, tapi justru karena itulah kami mengalami kekuatan dari Tuhan sampai hari ini. Ada yang ingin disampaikan, kata-kata inspirasi, motivasi buat kami semua, buat jemaat, buat pemirsa, untuk menguatkan atau mungkin kata-kata dorongan. Silakan. Ini memberikan kata motivasi sekaligus juga dilihat dari pengalaman kami. Pengalaman kami. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Tentunya mari kita lakukan
bagian kita adalah untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, baik di masyarakat atau terlebih dalam dunia pelayanan. Kita mungkin lakukan hari ini, jelas apa yang kita buat pada hari ini justru akan menentukan hidup kita yang akan datang. Kita buat, dan pengalaman kami bahwa tidak ada yang semua sia-sia apa yang kita buat untuk Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, seorang tabi dia berkata, bertahun-tahun Bapak ngomong sama saya, sampai hari ini saya masih ingat, dan itulah yang mengantarkan saya. Saya percaya bahwa lakukan saja bagian Tuhan, apa bagian kita untuk memuliakan Tuhan, lakukan saja yang terbaik. Apa yang kita buat semua pasti ada hasilnya. Amin. Karena waktu menjawab bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Lakukan saja sebanyak-banyak mungkin kebaikan, dan hasilnya Tuhan pasti akan memberikan sama kita. Mungkin ada dari ses yang ingin disampaikan kata-kata motivasi, inspirasi. Saya memberikan siapa saja sebagai motivasinya dalam keadaan apapun kita, di situasi apapun kita, apapun yang kita alami, jangan kita menyerah, jangan kita berputus asa, karena di saat kita lemah maka disitulah kekuatan kita. Amin. Terima kasih sekali. Saya diberkati lewat kesaksian, lalu juga kata-kata motivasi yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen, suami istri. Terima kasih, dan saya kira semua pemirsa juga yang menonton konten ini, video ini diberkati. Untuk terakhir kali, Pak Stephen, saya ingin Pak Stephen suami istri menyanyikan lagu yang memberkati dalam pelayanan, sangat memberkati, dan itu juga bisa jadi berkat untuk kami semua yang mendengar. Ya, silakan. Mau pakai gitar? Ya, nanti biar bukan gitar. Silakan. Lagunya judulnya apa, Pak? Tuhan Bapa. Tuhan tak. Pernah janji. Oh, ya. Pujian ini memberkati kami dalam pelayanan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu lambat, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji Tuhan tak pernah janji, jangan selalu lambat, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, selamat dipernyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mau ngomong sesuatu? Tuhan, dan saya percaya kesaksian kami bisa memberkati banyak orang. Tentunya kami sebagai hamba Tuhan, dan tentunya juga masukan buat setiap teman-teman hamba Tuhan, tetap bertahan dalam pelayanan, dan bertahan juga kepastian pekerjaan Tuhan yang Tuhan akan kerjakan di hari-hari. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Inilah kondisi tempat ibadah dan pastori Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Desa Tanjung Rendan, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Bapak Pendeta Xavier Lomboan melayani dan mengembalakan jemaat. Jika saudara terbeban untuk menabur, memberkati, dan mendukung pelayanan di tempat ini, bisa saudara lihat di kolom deskripsi. Di sana ada alamat lengkap, nomor HP dan WA, serta nomor rekening dari Bapak Pendeta Xavier Lomboan. Atau kalau saudara ingin menyalurkan lewat Yayasan Borneo Bersinar Kalimantan Cemerlang, saudara bisa cantumkan dari siapa, kepada siapa, dan untuk apa, supaya kami dapat mempertanggungjawabkan dan untuk mengirim ucapan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.